Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 mata kuliah pengantar manajemen. Kelompok 11 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alvina Maharani Hasibuan dengan NIM G604. Kemudian ada Yusuf Pratnya dengan NIM G649. Kemudian ada Audi Farhan dengan NIM G768. Kemudian ada Fanya Azahra dengan NIM G773. Kemudian terakhir dengan saya Rinaldi Adana Katili dengan NIM G780. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi menurut para ahli itu berbagai macam. Menurut Susanto, pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan. Sedangkan menurut Robbins, pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Sedangkan menurut Garrett R. Jones itu definisi budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi atau suatu sistem dari makna bersama. Ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai budaya organisasi pemerintah daerah, yakni Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal di Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Sumatera Selatan. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam membantu gubernur menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah. Instansi ini mencanangkan elemen budaya organisasi shared meaning melalui nilai-nilai yang ditanamkan, yaitu cepat, tepat, mudah, transparan, dan pasti, yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang prima, serta elemen budaya organisasi shared simbol seperti artefak. Selain itu, adapun jenis budaya yang diterapkan dalam instansi ini adalah budaya mercenary, yaitu berfokus langsung pada tujuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membicarakan tentang budaya organisasi perusahaan Mustika Ratu yang memulai usahanya dari balik dinding keraton. Mustika Ratu merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam industri pembuatan jamu, kosmetik, dan bahan-bahan untuk perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan yang tersedia dari alam. Sebagai pendiri, Ibu Muriati Sudibyo yang merupakan Runan Keraton Surakarta berpegang teguh pada falsafah Toto, Titi, Titis, Tata, Tetap, Tanggap, Teguh, dan Teringinas dalam memimpin perusahaan miliknya. Dalam menjalankan perusahaannya, Ibu Muriati lebih menekankan pada budaya komunikasi komunal sesama anggotanya, yaitu adanya rasa memiliki kepada anggota dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi terhadap satu sama lain. Dua elemen budaya organisasi pada Mustika Ratu dapat diwujudkan ke dalam 1. Shared symbols. Logo Mustika Ratu yang bergambar sepasang pengantin dalam balutan busana Jawa yang mengandung makna bahwa sebagian seseorang berasal dari keluarga yang harmonis, di mana anggotanya mampu hidup berdampingan dengan rukun dan damai di tengah lingkungan alam dan sosial budaya secara seimbang. Yang kedua, shortening. Mustika Ratu menganut budaya perusahaan yang berlandaskan filosofi budaya Jawa, yaitu Memayu Hayumeng Bawono, yaitu artinya penting untuk mempercantik diri secara vertikal, yakni selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan secara horizontal, dengan berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat, terutama dengan pihak keluarga sebagai orang yang paling dekat. Saya di sini mengambil contoh di daerah Sulawesi Selatan terkait budaya organisasi. Budaya organisasi di sana mengikuti 7 indikator variabel budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil risiko. Kedua ada perhatian terhadap kedetailan. Lalu ada berorientasi kepada hasil, kepada manusia, tim, agresif, dan terakhir ada stabil atau kemantapan. Hasil dari riset yang pernah dilakukan di sana bahwa Sulawesi Selatan itu lebih cenderung ke berorientasi kepada hasil. Karena kenapa? Karena pegawai di sana mampu mencapai target atau hasil yang telah ditentukan serta mampu memanajemen pekerjaannya, yang mana hasil pekerjaan tersebut berfokus pada hasil yang ingin dicapai.
gitu. Lalu menguasai pemahaman berorientasi pada hasil menjadi indikator variabel budaya organisasi, berada pada kategori sangat baik dengan tingkat persentase 91, sekian persen. Itu menjadi angka terbesar persentase di hasil riset di sana. Begitu. Lalu Sulawesi Selatan ini lebih mengedepankan shared meaning atau makna yang dimiliki secara bersama, secara merata. Oke, lalu saya akan membahas tentang budaya organisasi di instansi perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan, di mana PTS-PTS ini menghadapi persaingan yang ketat dalam menjaring mahasiswa baru, yang solusinya yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, di peningkatan kualitas pelayanan ini dipengaruhi oleh budaya organisasi, yang poinnya itu berupa perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, dan orientasi pada tim. Keempatnya berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan. Berarti semakin tinggi kualitas pelayanan, akan semakin bagus pula sistem manajemen dari perguruan tinggi swasta tersebut dan selaras dengan keputusan mahasiswa di mana mereka ingin memantapkan dalam belajar. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.